Baik Pak, ini definisi dan kedudukan formal dari jabatan fungsional pengawas ini Pak, kira-kira berdasarkan aturan ini seperti apa Pak? Pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan mutu. Jadi pengawasan mutu itu melalui pemantauan, penilaian dan pembinaan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kali ini kita akan berbicara mengenai transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah. Tentu saja pada podcast kali ini saya tidak sendiri, sahabat Disdik. Kita ditemani oleh narasumber kita. Siapakah narasumber kita? Tentu saja narasumber ini akan berbicara tentang ekosistem sekolah. Biasanya kan terlintas di pikiran kita itu siapa saja sih ekosistem sekolah itu, ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah. Tetapi sebenarnya ada peran krusial lagi ini yang masuk di dalam ekosistem sekolah. Siapa lagi kalau bukan pengawas sekolah. Dan kebetulan sekali ini bertepatan pada tanggal 19 Mei 2026 kemarin itu telah diundangkan regulasi baru yang segar ya sahabat Disdik, yaitu Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 tentang jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pengawasan mutu. Jadi kita ingin tahu bagaimana transformasinya, seperti apa. Tentu saja kita akan berbicara dengan pakarnya ya ini sahabat Disdik, yaitu beliau ini praktisi langsung. Kita sapa dengan Bapak Suwardiman Malai SPD MPD. Beliau ini selaku koordinator pengawas SMA, SMK, SLB di Provinsi Jambi. Kita sapa dulu ya sahabat Disdik narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di podcast Sahabat Disdik. Ya, terima kasih telah mengundang. Baik, gimana Pak? Sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Sahabat Disdik, ini sebelum podcast ini kita dikasih profil biodata dari beliau. Kita sempat ngulik-ngulik ini biodata Bapak ini luar biasa sekali. Beliau ini Sahabat Disdik bukan hanya sebagai seorang pengawas biasa, ya. Di sini beliau ini merupakan pengawas yang sudah berpengalaman banyak sekali ini Sahabat Disdik. Pernah dulu berprestasi tahun berapa Pak? 2005 ya? 2005. Sebagai guru terbaik. Guru nomor 1. Berprestasi terbaik 1 Provinsi Jambi. Jambi. Pernah juga jadi kepala sekolah SMA 8 dan 3 Kota Jambi. SMA 3 Kota Jambi. Iya, baik, luar biasa sekali. Dan lebih uniknya lagi nih sahabat Disdik, beliau ini adalah seorang seniman. Penulis naskah teater, ya Pak ya, sutradara, dan juga merupakan salah satu pendiri teater Air Jambi. Wah, luar biasa sekali, ini komplit ini ya sahabat Disdik ya. Pak, ini dengan background Bapak yang seperti ini, kira-kira berpengaruh tidak dengan gaya kepengawasan Bapak di sekolah Pak? Sangat berpengaruh. Seperti apa? Mungkin bisa dicerita sambil disapa dulu Pak, silakan sahabat Disdik kita Pak. Assalamualaikum sahabat Disdik. Terima kasih telah menyaksikan kami, dan saya terima kasih juga telah mengundang untuk pertemuan ini berbagi pengalaman. Dan senang sekali dapat berjumpa dalam podcast ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik. Ya. Tadi pengaruh latar belakang terhadap perjalanan tugas itu memang besar. Yeah. Karena saya cerita sedikit, kalau di dunia teater itu kan kita harus memahami karakter. Baik. Jadi pemahaman karakter itu berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas. Kita menghadapi siapa, akan seperti apa, dia cenderungnya seperti apa. Maka kita akan belajar dari situ. Dari pengalaman saya dalam itu, saya akan menghadapi manusia dengan berbagai karakternya. Nggak sama. Lagi jadi pengawas, menghadapi guru yang seperti ini seperti apa, menghadapi kepala sekolah yang begini bagaimana. Kalau yang dia mau aktivitasnya tinggi seperti apa melayaninya, kalau yang kalau mau seperti apa. Jadi seni memimpin juga menjadi menarik. Apalagi juga termasuk di dunia kepengawasan. Saya ini kan ada yang lebih tua dari saya, banyak yang tua, banyak yang muda-muda, bagaimana menghadapi beliau-beliau itu.
Jadi kalau dunia sastra itu kan dunia yang penuh dengan idiomatik. Iya. Jadi saya menyampaikan sesuatu kepada kawan-kawan nggak pernah pakai bahasa lugas. Humanis ya Pak? Iya, selalu pakai bahasa yang rata-ratanya dipilih bagaimana kawan-kawan itu mengerti apa yang saya inginkan. Iya. Baik. Berarti ini boleh dikatakan disimpulkan pendekatannya lebih humanis ya Pak ya? Iya. Tidak kaku? Tidak. Iya. Kalau kaku nanti malah jauh orang dengan kita. Baik. Nah ini langsung saja kita Pak ke topik yang hangat ini Pak, yaitu pemerintah menerbitkan regulasi Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 ini Pak. Nah ini kenapa ada perubahan ini Pak? Apakah ada yang salah gitu Pak di regulasi yang sebelumnya gitu? Kira-kira seperti apa Pak? Sebenarnya kalau dikatakan salah ya tidak ya, iya. karena setiap pemerintah mengeluarkan sesuatu pasti dengan pertimbangan. Baik. Kemarin ini pada beberapa tahun terakhir kan pengawas sekolah itu istilahnya kan dihapus, diganti dengan guru pendamping satuan pendidikan. Iya. Ketika penamaan itu menjadi guru pendamping satuan pendidikan itu memunculkan kelemahan. Kelemahannya bagaimana? Karena ketika dia menjadi guru pendamping satuan pendidikan, yang batasan kerjanya itu juga hanya mendampingi satuan pendidikan. Padahal kerjanya seharusnya juga bukan hanya mendampingi itu. Ketika mendampingi itu pelemahan dalam satu sisi. Cuma kemarin pemerintah kan berpikir untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi plus minusnya itu muncul. Nah di zaman Pak Mukti diangkat menjadi Menteri sekarang ya Pak ya? Beliau mengembalikan dahulu memang ke fungsi kepengawasan itu. Jadi istilah pengawas itu beliau berusaha mengembalikan kata-kata pengawas itu dengan pengawas sekolah gitu. Jadi bukan guru pendamping satuan pendidikan, dan alhamdulillah itu terwujud sampai keluarnya Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 ini. Jadi tidak salah di situ, cuma ingin mengembalikan. Karena fungsi kalau dulu ketika dia guru pendamping satuan pendidikan itu bisa diangkat guru tanpa pengalaman manajerial, sementara itu pelemahan fungsi supervisi. Iya betul. Nah sekarang dikembalikan gitu. Itu saja barangkali ruhnya untuk dimunculkan Permenpan RB nomor 7 2026 nih. Iya baik. Berarti dikembalikan ya Pak ya? Dikembalikan gitu kan, ada yang lama balik lagi ke lama. Sempat kemarin bergeser sedikit mindsetnya, dikembalikan lagi. Bahkan gitu. Pergeser mindset itu malah ada yang mengatakan kalau nanti ke sekolah kami saja jadi guru gitu. Seperti itu ya. Nah, bahkan di kantor kita sendiri di dinas pendidikan juga mengatakan pengawas sekolah nggak ada lagi ya. Gitu. Karena begitu masyarakat kita latah menerima kata-kata tertentu saja, tapi tidak melihat substansi kerja. Betul. Baik, berarti ada pergeseran mindset ini ya, sahabat Disdik ya, bukan ada yang salah. Bukan gitu. Baik Pak, ini definisi dan kedudukan formal dari jabatan fungsional pengawas ini Pak, kira-kira berdasarkan aturan ini seperti apa Pak? Kalau dalam Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 itu jabatan fungsional pengawas itu dibunyikan begini. Pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan mutu. Jadi pengawasan mutu itu melalui pemantauan, penilaian dan pembinaan kualitas pembelajaran. Jadi karena kualitas pembelajaran itu kunci, baik pada PAUD maupun pada Dikdas dan Dikmen. Penjaminan kualitas pembelajaran itu karena memang kehadiran satuan pendidikan kan memang orientasinya ke pembelajaran. Iya betul. Kalau pembelajarannya tidak dijaga kualitasnya, maka kehadiran satuan pendidikan malah lemah nantinya. Iya, benar. Nah itulah fungsi pengawas sekolah itu, menjaga mutunya, menjaga kualitasnya. Gitu. Nah ini secara birokrasi kira-kira pengawas ini siapa Pak? Bertanggung jawab ke siapa secara langsung kalau sekarang berdasarkan regulasi yang terbaru ini? Kalau di dalam regulasi ini bertanggung jawabnya kepada pejabat pimpinan tinggi pertama. Kalau pejabat pimpinan tinggi pertama itu kan setingkat eselon 3, eselon 2. Eselon 2. Kalau di pemerintah provinsi kita kan sudah ada
bahwa fungsional tertentu itu atasan langsungnya adalah Kadis, Kepala Dinas. Jadi sejalan dengan Permen regulasi ini ya, sudah berarti sejalan. Dahulu cuma begitu. Jadi sejak dulu dari Permendikbud 143 tahun 2014 juga begitu, bahwa atasan langsung kita tuh kepala dinas. Kalau kita langsung ambil saja kepala dinas gitu. Walaupun dalam bahasanya kan pejabat pimpinan tinggi Pratama, itu kan eselon 2. Kan istilahnya begitu ya kepala sekarang badan, ya. kan juga gitu. Iya, baik. Oke Pak, berarti ini sudah clear ya sahabat Disdik, soal karirnya udah jelas ini ya Pak ya. Nah di Permenpan RB nomor 7 ini kan Pak, yang terbaru ini pengawas sekolah ini masuk kategori apa saja gitu Pak? Terus pembagian jenjang jabatannya itu apa saja gitu? Mungkin ada yang apa tadi Bapak sempat sampaikan, kita ngobrol tadi sebelum mulai shoot ya Pak ya, ada muda dan sebagainya. Nah mungkin ini sahabat Disdik ingin tahu lebih dalam Pak, seperti apa? Ya, pengawas sekolah itu kategori keahlian ya. Ya. Kenapa dinamakan keahlian? Dia memang dia harus ngerti seluk-beluk sekolah. Iya, berarti lanjutan ini Pak ya? Dia bukan yang dari dasar ya Pak ya? Kalau saya boleh menyampaikan, kalau di zaman saya diangkat jadi pengawas, itu ada bahasa begini. Kepala sekolah itu guru yang diberi tugas tambahan. Betul, ya benar. Itu. Kalau pengawas itu guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah itu dulu. Nah sekarang dia memang keahlian. Kenapa keahlian? Memang dia harus menguasai seluk-beluk. Apalagi dia menjamin mutu pendidikan, mutu pembelajaran. Kalau dia tidak ahli di bidang itu kan jadi terkendala nanti fungsi kepengawasannya. Nah di dalam Permenpan RB ini di nomor 7 ini dibuat 3 jenjang. Keahlian itu ada ahli muda, ada ahli madya, ada ahli utama. Nah ini kan udah jelas ya, berarti tidak ada Pertama nggak ada. Pertama tidak ada. Hanya 3 sekarang. Ahli muda, madya, utama. Ya. Berarti di sini tidak ada pertama. Berarti ini memang benar-benar lanjutan ya Pak ya. Karir jenjang karirnya itu lanjutan gitu ya Pak ya. Tidak ada yang dari pertama. Baik. Berarti kita punya 3 pilar utama ini Pak, ada muda, madya, dan juga utama. Nah ini kebetulan sekali saya membaca profil Bapak ini Pak, Bapak 4C, berarti Bapak masuk ke mana nih Pak? Madya. Madya, dan berarti jenjang maksudnya apa Pak, nama jabatannya Pak? Ahli madya. Ahli madya, ahli madya ya Pak ya? Oke baik. Pak mungkin bisa dijelaskan Pak kira-kira 3 pilar utama di lapangan ini seperti apa Pak, berdasarkan pasal 9 dari regulasi ini? Jadi 3 pilar utama itu kan tugas kita ya. Kalau mohon maaf balik ke cerita tadi, kalau kemarin kan cuma seolah-olah tugasnya mendampingi gitu. Nah sekarang dikembalikan. Tugas kita itu kami jujur saja ketika ada perubahan paradigma atau penyebutan guru pendamping satuan pendidikan, kami jarang melakukan pemantauan. Padahal itu harusnya dampingi aja. Kan dampingin gitu ya. Karena dia di yang lama itu kan siklusnya mendampingi perencanaan, mendampingi pelaksanaan, mendampingi pelaporan. Evaluasi berarti sampai di sana juga. Itu aja. Sementara kita untuk supervisi guru aja tidak diharuskan. Nah, dengan Permen ini kan sudah jelas gitu, ada pemantauan gitu. Ya, pemantauan itu bagaimana kita mengawal standar kurikulum dan operasionalnya. Jadi kita setiap sekolah kan buat kayak KSP tuh. Jadi kita kawal benar tak KSP itu membuat standar. Benar tak dilaksanakan sesuai dengan KSP itu sendiri. Jangan-jangan lain yang ditulis, lain yang dilakukan gitu. Kemudian penilaian, kita mengevaluasi kinerja pendidik dan manajemen sekolah. Nah ini fungsi lama memang. Dulu kita ada namanya penilaian kinerja guru, ada penilaian kinerja kepala sekolah. Nah kita tidak tahu kan, ini baru Permen RB ini kan baru keluar, bagaimana nanti juknisnya kan kita tunggu aja. Biasanya diterjemahkan oleh menteri yang bersangkutan, kementerian kita, Kementerian Didasmen. Ya karena ini kan masih Permen RB Pak ya. Ini kan baru Permen RB. Yang jelas penilaian itu seperti apa? Karena kalau untuk sekarang kan penilaian kinerja kepala sekolah ada di ruang GTK sekarang. Itu kalau di ruang GTK itu kan hanya bagian kecil saja, tidak mencakup ke semua kompetensi dari kepala sekolah atau
kalau guru kan kalau guru dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini fungsi penilaian ini mudah-mudahan nanti ada juknisnya yang lebih jelas, jukla atau apalah namanya dikeluarkan oleh Kemendikbudrismen. Dan itu pembinaan. Nah, pembinaan ini memang dia begini, dia kita pantau, kita nilai, nanti kita bina. Jadi tidak tiba-tiba dia salah dibiarkan, itu bukan pengawas namanya. Kita mau memastikan suatu mutu, ya kita tahu dulu dia berawal dari mana, beranjak dari mana. Mutu tidak akan berjalan tanpa tahu titik awalnya. Samakah satu sekolah dan sekolah lain? Nggak sama. Beda-beda. Ketika mereka punya SDM yang seperti apa, punya daya dukung yang seperti apa, itu berbeda. Baik. Nah itu, jadi proses pembinaan itu memang dilakukan oleh pengawas gitu. Nah, untuk bagaimana kualitas pembelajaran itu benar-benar terwujud gitu. Kita kan ada 3 jenjang ya nih Pak, ya mungkin banyak dari sahabat Disdik kita ini berlatar belakang guru, kepala sekolah yang berminat jadi pengawas ini Pak. Mungkin ingin lebih dalam ini Pak, mungkin dari sahabat Disdik ingin tahu lebih dalam mengenai fungsi dari masing-masing jenjang tadi itu Pak, muda, madya, utama, itu ada beda nggak kerjanya, nah begitu kira-kira itu mungkin pertanyaannya Pak. Ya, mudah-mudahan ini juga bagi kawan-kawan kami pengawas juga harap dimengerti juga tentang Permen Pan RB ini. Permen Pan RB nomor 7 ini membuat sesuatu yang pilah-pilah yang dilakukan oleh ahli muda. Itu apa sih pekerjaannya? Nah, itu fokusnya Pak. Kerja di mana? Maksudnya jangan sampai ada mengambil alih utama dan sebagainya gitu. Jadi ahli muda itu pekerjaannya melakukan analisis mutu. Baik. Jadi beliau melakukan analisis mutu melalui apa? Melalui pengawasan manajerial dan akademik pada satuan pendidikan. Baik. Nah, beliau ini kalau logikanya kan jenjang pertama tuh analisis mutu. Kalau ahli madya itu agak dikit. Levelnya naik lagi gitu. Pengendalian. Oh, pengendalian. Pengendalian dan pengembangan mutu. Jadi melalui pengawasan manajerial juga sama yang diawasi manajerial dan akademik. Jadi manajerialnya, akademiknya. Kalau tadi ahli muda analisis mutunya, nah kalau di ahli madya itu pengendalian dan pengembangannya, pengembangan mutu itu. Nah, apa ahli utama? Nah, ini ahli utama ini kalau istilahnya itu menu kalau racikan itu yang membuat menunya itu harusnya di ahli utama, karena beliau lah yang menyusun strategi dan inovasi. Jadi begitu menduduki ahli utama, maka beliau lah yang menyusun strategi. Bagaimana strategi itu tersalurkan, bagaimana inovasi-inovasi kepengawasan dari sistem yang dilaksanakan, sistem manajerialnya seperti apa, akademik seperti apa. Nah, beliau itu yang mencoba membuat inovasi-inovasi dan strategi-strategi. Kalau boleh kita ahli madya itu dibimbing oleh ahli utama, jadi damping oleh ahli utama, diberikanlah nanti ahli madya ke ahli muda. Jadi tidak ada yang kerjanya dilepas begitu saja. Itu menurut regulasinya. Gitu. Ada pembagian wilayah, misalnya ini pembagian wilayah daerah Provinsi Jambi ini kan ada begini sahabat Disdik, ada Tanjabtim, Tajabbar. Berarti kalau misalnya ada pengawas yang ditempatkan di Tanjabtim, wilayah pengawasannya, berarti bisa dong Pak, yang utama juga memberi masukan ke sana. Siapa tahu pengawas itu misalnya masih muda, misalnya begitu. Kira-kira bisa nggak Pak? Karena ini mengingat sekolah pengawas kita ini kan sudah ada pembagian wilayah nih Pak. Itu berbeda lagi. Kalau pembagian wilayah kerja, wilayah kerja itu kan berasal dari, karena kita kan dulu kan penggabungan antara pengambilan kewenangan. Kewenangan itu ada, pengawas itu ada yang bersumber dari kabupaten kota masing-masing. Nah, sekarang dalam pembagian wilayah kerja begitu. Namun dalam fungsi kepengawasan ini, fokus ini, kami punya namanya musyawarah kerja pengawas sekolah. Nanti tugas-tugas itulah, misalnya kalau ada rakor, yang merancang itu diminta dari ahli utama. Oh, baik. Ya, jadi misalnya saya dituakan dalam organisasi. Nanti saya minta kepada ahli utama, kira-kira kita mau begini-begini, tolong dibuatkan. Nah, boleh buatkan, nanti berkomunikasi dengan
yang dituakan ke Korwas gitu. Dan beliau memang tugas beliau begitu. Nah, waktu pemahaman beliau ditingkatkan itu ya dalam musyawarah kerja kepala sekolah itu kami kadang-kadang ada pertemuan yang langsung, ada pertemuan yang tidak langsung gitu. Jadi fokus kerja berbeda dengan fokus pembagian kerja. Begitu, gitu. baik. Berarti pembagian wilayah kerjanya tetap dan tetap berkoordinasi dengan pengawas-pengawas utama atau media bagi yang masih muda. Seperti itu ya kira-kira ya Pak ya. Baik, udah clear ya sahabat Disdik ya. Berarti ini artinya mempunyai jenjang yang jelas ya, pengawas ini punya jenjang yang jelas bagi teman-teman sahabat Disdik yang ingin switch karir misalnya Pak dari guru atau kepala sekolah yang pengen jadi pengawas. Nah ini kira-kira gambarannya yang telah disampaikan oleh Bapak Suwardiman. Pak, ini berarti yang pengen switch karir nih Pak, yang pengen berpindah ke pengawas. Nah, ingin tahu ini sahabat Disdik yang ingin berpindah tadi syarat administratifnya seperti apa? Syarat kinerjanya seperti apa, terus mendaftarnya lewat jalur perpindahan jabatannya seperti apa. Silakan Pak, ini mungkin banyak yang ingin tahu ini Pak. Baik, kalau di Permen PAN-RB ini kan diatur syarat administrasinya itu statusnya harus PNS. Iya. Jadi kalau diaturnya bisa lah P3K jadi pengawas sekolah. Permen PAN-RB nomor 7 tidak membenarkan. Yang boleh itu PNS. Baik. Dengan integritas dan moralitas yang baik. Kenapa integritas dan moralitas itu baik? Ya namanya juga dituakan dalam di dalam tugas pendidikan. Kalau dia moralnya nggak, bagaimana dia menjadi uswatun nantinya? Tidak bisa dicontoh. Kualifikasi bisa S1 bisa S2 sesuai dengan jenjang yang dituju. Kalau tapi kalau dulu di zaman kami itu memang dianjurkan kalau bisa S2. Gitu. Karena guru-guru kita udah banyak S2. Oh iya, betul. Ada yang S3 juga. Ada yang doktor gitu kan. Iya, ada yang doktor. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau dia tidak memiliki sertifikat pendidik itu tidak bisa diangkat menjadi pengawas. Nah ini yang paling kunci nih. Kalau ada yang berminat, harus lulus uji kom. Ujian kompetensi. Uji kompetensi. Jadi kalau tidak lulus uji kom, ya nggak bisa juga. Nah kalau usia misalnya, kalau dalam syarat kinerja lah ya, predikat kinerja minimal tuh baik. 2 tahun terakhir, itu rata-rata guru atau kepala sekolah tuh bisalah mendapatkan. Nah usia. Usia. Kalau dia muda. Waktu dia diangkat itu usia maksimalnya 53 tahun. 53. Kalau dia muda. Ahli muda ya. Kalau dia ahli media, usia waktu dia diangkat itu maksimal 55 tahun. 55 tahun. Nah, kalau dia utama, usia waktu dia menjadi pengawas atau ahli utama itu 60 tahun. Oh, 60 tahun. Karena berarti dia nanti pensiunnya 65. Oh, pensiunnya 65. Oh, seperti itu. Baik. Datu memiliki pengalaman di bidang pengawasan mutu. Jadi kalau dia tidak mempunyai pengalaman pengawasan dalam bidang pengawasan mutu ya apa tandanya? Ya tandanya nanti dia pernah hidup di manajerial sekolah lah gitu. Minimal wakil kepala sekolah. Gitu ya Pak ya. Baik. Jadi dicatat ya sahabat Disdik punya ini pengalaman manajerial ya Pak ya. Ini perlu dicatat dan ada batas usia tadi sahabat Disdik. Jadi kalau misalnya usia sudah 58 ini Pak mau muda nggak bisa ya Pak ya gitu ya. Baik. Nah ini Pak saya sempat membaca, jadi kan ada Bapak mensarikan ini regulasi ini kan Pak ya. Ada di slide Bapak itu ada aturan mengenai 2 tahun 4 tahun. Nah itu Pak. 2 tahun 4 tahun terkait dengan pengalaman manajerial Pak. Bagi para pendaftar ini kira-kira maksudnya seperti apa ini Pak? Jadi kalau mudah-mudahan saya tidak salah mensarikan Permen PAN-RB nomor 7 2026 nih. Jadi kalau yang disarikan itu untuk ambang batas pengalaman manajerial, jika beliau itu mantan kepala sekolah atau kepala sekolah yang berminat gitu ya, minimal 2 tahun dia pengalaman manajerialnya. Jadi kalau pengalaman manajerialnya 2 tahun itu minimal jika beliau adalah
mantan kepala sekolah atau kepala sekolah yang sedang. Kemudian untuk yang bukan kepala sekolah, misalnya wakil, itu minimal dia punya pengalaman 4 tahun. 4 tahun. Ya. 4 tahun jadi wakil. Jadi yang bukan kepala sekolah itulah minimal 4 tahun. Jadi 24 lah ya. 2 tahun dia kepala sekolah atau 4 tahun yang bukan kepala sekolah. Pengalaman manajerial yang diminta karena memang fungsinya kan pengawasan mutu nanti. Iya, betul. Baik, berarti singkatnya adalah kepala sekolah itu lebih singkat Pak ya pengalaman yang diminta ya 2 tahun. Ya, karena dia kan sudah aktif di situ, betul. punya. Nah, ini terkait angka kredit Pak. Tidak lepas fungsional itu kan tidak lepas dari angka kredit. Mungkin banyak sekali dari sahabat Disdik ingin tahu ini bagaimana sistem pengelolaan kinerjanya, penilaian angka kreditnya gitu. Bagi pengawas sesuai dengan regulasi terbaru ini seperti apa Pak? Untuk Permen Pan RB nomor 7 tahun 2026 ini masalah angka kredit, saya hanya bisa baca tekstual karena biasanya untuk Juklak atau Juknis tentang angka kredit itu diatur sendiri nanti oleh kementerian kita, Kemendidasmen. Yang jelas kalau dalam pasal 18 itu dia dikonversikan angka kredit itu. Ada dapat kelebihan untuk pengembangan diri, misalnya 25% angka kredit diberikan jika memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi, ya. Jadi kalau kita bisa terjemahkan, jika dia S1, dia menaik ke S2, dan dia butuh angka kredit misalnya untuk kenaikan pangkatnya itu anggaplah 100, kita misal saja misal 100, baik. 100. Berarti 25% terbantu dari pendidikan yang ditambah tadi ya, gitu ya. Kalau itu kita baca teks tekstual ya, karena kita belum karena biasanya diatur sendiri oleh kementerian kita. Kemudian untuk ada lagi kenaikan pangkat istimewa. Itu kalau pengawas bekerja lebih ahli yang luar biasa. Tapi yang seperti apa kerjanya kita juga belum dapat, karena kita baru misalkan dari Permen Pan RB ini. Kira-kira begitu, belum tahu. Biasanya kalau dulu kan diatur sendiri tuh, diatur kan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya biasanya diatur begitu, lebih jelas. Mudah-mudahan nanti menyusul ya. Menyusul. Karena ini kan baru keluar 16 Mei. Baru masih hangat-hangat ini ya sahabat Disdik, regulasinya ini masih segar gitu ya Pak ya. Nah, ini ditunggu-tunggu ada sistem konversi tadi Bapak sudah menyebutkan sistem konversi langsung dari kinerja, berarti nanti tidak terlalu pusing ini mungkin dengan urusan administrasi untuk untuk kenaikan pangkat ini. Pak, ini kan tadi ada istimewa ya tadi Bapak sampaikan sempat Pak ya, walaupun belum ada regulasi turunan dari Kemendikdasmen ya Pak. Nah, ini kan istimewa ini berarti ada intensif khusus ya kayaknya ya Pak ya. Pengawas mana yang lebih rajin, mana yang kinerjanya lebih baik. Nah, ini mungkin ada nggak Pak gambaran lagi? Belum ada ya Pak ya? Belum bisa ada. dipastikan. Belum dipastikan cuma kita mencoba aja berimajinasi juga lah kan. Kapan seseorang disebut bekinerja dan keahlian yang luar biasa? Nah itu ya, seperti apa itu? Seperti apa kira-kira itu Pak? Ya, kalau kerja biasa-biasa dapatnya hasil biasa-biasa juga, tidak akan ada yang istimewa. Kalau kemungkinan, ini prediksi saya saja. Misalnya kalau pengawas berdedikasi, pengawas berinovasi, kan ada, kalau dulu zaman kami kan namanya pengawas berprestasi. Kalau sekarang ada namanya pengawas inovatif. Mungkin itu kan juga bekinerja luar biasa itu. Kalau beliau sudah ada lagi pengawas pendorong kombel, mungkin begitu ya. Kalau saya coba cuma menerjemahkan saja. Kita tunggu saja regulasinya nanti, baik. Karena kan itu kenaikan pangkat istimewa katanya. Betul, iya. Tetapi jelasnya kurang lebih Pak membuat lebih semangat ini Pak. Ya, motivasi. Lebih semangat supaya bermotivasi lebih berprestasi gitu ya.
Bahwa kerja itu tidak hanya rutinitas biasa. Betul. Ada sesuatu yang dijanjikan. Walaupun itu bukan tujuannya, tetapi itu Bukan. motivasi lah ya, betul yang Bapak sampaikan tadi. Baik Pak, ini mungkin barangkali ada dari sahabat Disdik kita ingin tahu apa sih yang wajib dimiliki oleh pengawas sekolah ini menurut aturan baru ini Pak? Apakah ada kewajiban berorganisasi atau seperti apa gitu Pak? Yang jelas, tadi disebutkan kita kan pengawas itu menjamin mutu pembelajaran. Baik. Bagaimana seorang pengawas itu bisa melakukan penjaminan mutu pembelajaran di satuan pendidikan kalau dia tidak punya kemampuan teknis? Ya. Teknis berarti pertama ya, Pak ya? Dia harus punya kemampuan teknis. Ya, bagaimana dia menguasai secara akademik, bagaimana dia tahu guru itu seperti apa. Kalau cerita itu kan lebih banyak tuh, misalnya guru membuat perencanaan pembelajaran. Bagaimana dia menyatakan perencanaan pembelajaran guru itu sudah standar atau belum? Belum, ya. Bagaimana dia mengetahui pelaksanaan pembelajaran guru itu memang sesuai tuntutan kurikulum berpusat pada murid atau tidak? Apakah dia memang sesuai dengan perencanaannya atau tidak? Terus bagaimana dia memastikan penilaian atau evaluasi atau asesmen yang dilakukan seorang guru itu sesuai dengan perencanaannya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi dia harus punya kemampuan teknis itu. Teknis ya, pertama. Termasuk bagaimana dia mendampingi kepala sekolah. Misalnya ketika kepala sekolah mau buat perencanaan, sesuai ada cantolan regulasinya, ada sandaran-sandaran waktu dia berbuat. Itu keterampilan teknis itu harus dikuasai oleh seorang calon pengawas. Kalau dia tidak punya kemampuan itu, dia ngabal lah. Iyalah, dasarnya nggak ada datang ke sekolah, nanti apa nih kan nggak malu lah gitu kan. Jadi dia harus menguasai kemampuan teknis. Kemudian yang paling lagi kemampuan manajerial, karena manajemen manusia, mengelola sumber daya manusia dan ekosistem pendidikan itu susah. Jadi kalau dia tidak punya pengalaman, makanya diminta dipersyaratkan di Permen Pan RB ini kan pengalaman manajerial itu 2 tahun untuk kepala sekolah dan 4 tahun untuk wakil kepala sekolah atau restoran. Karena pengalaman itu supaya dia jangan kecolongan lah nanti, malu gitu kan. Ada lagi yang hubungannya dengan kehidupan sosial dan budaya, sosiokultural. Jangan nanti dia sampai ke sekolah berlagak sebagai bos besar. Wah, itu kurang menyambung nantinya. Atau dia mengabaikan nilai-nilai kebangsaan, perbedaan, keberagaman dan segala macam. Attitude pengawas itu penting sekali. Karena mohon maaf, jangan sampai ada pengawas terkesan sebagai inspektorat. Nah, betul. Itu berbeda sekali. Jadi pengawas itu bukan inspektorat. Mungkin ada juga ya, walaupun ada cerita beberapa kepala sekolah, Pak, kok pengawas sudah seperti inspektorat? Saya senyum-senyum saja. Berarti beliau perlu dibekali dengan cara kerja yang berbudaya, yang sesuai dengan kultur, menghadapi orang, mohon maaf, di satu wilayah dengan wilayah yang berbeda. Wilayah kota menghadapi kepala sekolah wilayah kota dengan menghadapi kepala sekolah di sosiokulturalnya Kerinci itu berbeda tuh. Jangan sama, nggak bisa. Masyarakatnya juga beda-beda. Cara kepemimpinan kepala sekolah di wilayah itu juga beda-beda. Karakternya beda-beda. Jadi itu tadi seni jadi pengawas itu juga perlu dikaji gitu. Perlu dibahas juga, mungkin tantangan geografi mereka mungkin berbeda-beda ya Pak ya. Jadi kita menginginkan coba disiplin waktu. Tahu dia lokasinya untuk sampai ke sekolah saja dengan jalan berbatuan, bertanah dan segala macam sampai ke sekolah saja. Kan harus dipertimbangkan. Ada juga mungkin yang pakai apa Pak, penyeberangan sungai kecil itu mungkin bisa jadi. Makanya yang seperti itu kita jangan kalau kan ada yang saklek, nggak bisa. Tidak, kita harus paham juga. Dia di mana sih? Seperti apa? Masyarakatnya bagaimana? SDM-nya seperti apa? Kita mau menyalahkan satuan pendidikan. Sementara SDM-nya kan kita harus tahu. Kemampuan gurunya seperti apa? Gurunya itu latar belakangnya apa? Pernah nggak mereka mengalami atau mendapatkan peningkatan kompetensi? Tahu-tahu kita menginginkan untuk semua sekolah sama, nggak bisa. Kita harus tahu dulu kita start di mana, kita akan melayani seperti apa.
Wah, ini luar biasa sekali ya Pak ya. Malah Iya. Guru itu kan beda-beda Pak ya. Ada Iya. yang tidak pernah sama sekali pelatihan ini Pak, Iya. gitu. Mulai diangkat tidak pernah pelatihan. Itu pasti pengawas harus tahu ya Pak ya, star guru itu betul ya. Iya, Kemampuan iya. mereka itu masing-masing. Itu gimana ngakalinya Pak? Sementara kurikulum kita ini sama nih Pak. Nah itu, jadi setiap tahun itu kepala sekolah itu wajib melakukan supervisi akademik. Berarti ada pemetaan di sana. Jadi beliau nanti yang memetakan gurunya adanya berada di mana, dia punya kompetensi apa, yang lemah di kompetensi apa. Baik, baik. Nah ketika kepala sekolah melakukan itu secara rutin berkala, dia akan bisa memetakan guru ini ternyata punya kelebihan penguasaan materi, lemah pada media. Guru ini jago media, tapi masih lemah pada materi tertentu. Kan beragam-ragam. Ada yang memang lemah pada komunikasi. Ya, oh ya. Ada guru Public yang lemah speaking pada mungkin, komunikasi. ya. Karena itu kan harus disitulah kita paham, dan itulah yang kita coba nanti membina dari analisis kepala sekolah. Diawali dari supervisi kepala sekolah itu. Karena kan dia diminta tuh berkala tuh sekali minimal dalam satu semester tuh dia harus melakukan supervisi. Nah, kita tahu dipetakan. Nah, karena dari situlah kita bisa guru ini akan dikembangkan apa. Iya. Nah, termasuk guru yang gagap teknologi. Iya. Disuruh dia tuntutan kurikulum kan Media digital. Ya? Digital sekarang semua. Sementara dia buka laptop takut-takut. Nah, kan perlu diberikan motivasi. Baik, ya. Nah, jangan divonis, ini guru jadul, dah. Kalau kita belum pernah memberikan pembekalan terhadap mereka, mereka jangan sebut jadul. Karena memang belum tahu. Betul, iya. Tidak bisa kita menilai. Jangan di-judge lah. Di-judge gitu ya. Nah, jadi kita harus, ya namanya juga membina. Tugas kita kan membina. Lakukan pembinaan, kalau sudah tahu, dipantau, dinilai, oh ini lemah, ya kita bina lah. Jangan tiba-tiba di-judge, oh guru ini tidak boleh. Itu kurang pas lah. Gitu. Apalagi tidak pernah dibina ya Pak ya. Iya. Kemudian sehubungan dengan organisasi profesi tadi yang ditanyakan. Kami Permen Pan RB nomor 7 nih menginginkan semua pengawas itu bergabung dalam organisasi profesi. Nah, saat ini yang organisasi profesi yang ada itu APSI. Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Baik, iya. Jadi diharapkan para pengawas bergabung di sana. Gitu. Oh, berarti ada yang tidak bergabung? Boleh tidak bergabung? Namanya organisasi. Iya, tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Sama misalnya syukurlah kalau di pengawas tidak ada banyak organisasi kan, baru APSI. Kalau di guru banyak sekali tuh. Oh iya. Ada ikatan guru, ada PGRI, ada ini kan. Iya. Nah, sehingga yang penting memang diminta untuk bergabung di organisasi, tapi yang di pengawas alhamdulillah satu organisasinya APSI. Pak, ini berarti berarti kita catat ini berarti harus dimiliki itu pengetahuan teknis Pak ya, manajerial, sosial-kultur, dan sebaiknya bergabung di profesi. Organisasi, gitu. Pak, ini ada nggak Pak? Ini nanya ini ada tidak guru-guru kita yang ditugaskan sebagai pendamping satu pendidikan di Provinsi Jambi, ada Pak? Ada tidak ya? Dulu setahu saya kan pernah cerita nih Kabit ketika kita harus penyesuaian jabatan fungsional pengawas ke jabatan guru pendamping staf pendidikan. Iya. Gimana nasibnya nih Pak dengan ada regulasi ini? Saya juga tidak bisa memastikan apakah pengawas yang diangkat pada tahun 2024 kemarin itu namanya pengawas guru pendamping satuan pendidikan atau di dalam konsiderannya sudah berbunyi pengawas sekolah. Seandainya itu terjadi, itu memang harus dilakukan pengembalian ke pengawas sekolah. Permen ini nuntut begitu. Seandainya. Artinya uji kom atau seperti apa tuh Pak ya? Belum tahu ya? Tidak, dia mengubah itu saja, mengubah jabatan fungsionalnya dari guru pendamping satuan pendidikan menjadi pengawas sekolah. Itu yang dibunyikan di sini. Iya, baik. Itu waktunya diberikan tuh 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Berarti yang ini masa transisinya 2 tahun gitu? Sampai ke jadi pengawas? Yang melakukan itu pejabat pembina kepegawaian. Jadi kalau di kita pejabat pembina kepegawaian kita yang
mengubahnya. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada. Karena setahu saya, seingat saya, tidak ada yang diubah jabatan fungsional kami tidak pernah berubah, tetaplah fungsional pengawas sekolah, tidak pernah diubah jadi jabatan guru pendamping satuan pendidikan, walaupun gemanya beberapa tahun terakhir itu cukup tinggi sekali. Iya, benar. Berarti ada waktu transisi 2 tahun gitu ya Pak ya, untuk penyesuaian. Baik Pak, Bapak ini kan Pak Suwardiman Malai ya Pak ya, selaku koordinator pengawas SMA, SMK, ISLB Provinsi Jambi. Ini kan luas ya Pak ya. Ya. Dan dari tahun berapa Pak ini kira-kira? Jadi kalau pengawas saya gitu jadi pengawas ya. Kalau dia jadi pengawas ya. Kalau saya jadi pengawas itu 2014 itu masih di bawah kewenangan kota, Kota Jambi. Kemudian sesuai dengan kewenangan berpindah pada Oktober 2016 yang realisasinya Januari 2017 kita bergabung ke provinsi. Semua pengawas Diksus, pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pindah ke provinsi ya. Sejak itu sampai sekarang kami di provinsi. Nah, saya ketika pindah provinsi itu mungkin tidak tahu lah, kawan-kawan minta jadi pengurus pengawas waktu itu masih dampingi Pak Adi Triyono sebagai Korwas yang terpilih. Pak Adi Triyono itu 2 kali jadi Korwas. Tahu pada 2023 saya diamanahkan juga oleh kawan-kawan menjadi Korwas. Harusnya berakhir 2026. Seharusnya ya. Ya, 2026 kemarin di lantai 3 saya diaklamasi. Oh, jadi Korwas lagi. Korwas lagi. Iya. Baik. Nah, iya. Berarti kan namanya amanah ya. Korwas ini kan wilayah pendampingannya luas ya Pak ya. Artinya bukan hanya wilayah Bapak saja, berarti Bapak bertanggung jawab juga ini terhadap pengawas yang lain. Tapi saya punya kawan-kawan perwakilan kabupaten kota. Baik. Tinggal koordinasi ya. Tinggal namanya Korwilwas. Oh, jadi Korwilwas itu gini. Iya. Kalau di kami pengawas, ketika kita tidak punya cabang dinas, maka kami di pengawas itu dulu 2017 bersepakat ya. Kami bentuk perpanjangan tangan pengurusan kepengawasan di kabupaten kota. Kami sebut namanya Korwilwas, Koordinator Wilayah Kepengawasan. Nah, 11 kabupaten kota punya. Nah, sama seperti halnya MKKS kan punya di setiap kabupaten kota. Nah, kami juga punya Korwilwas. Ya, berarti lebih gampang ya koordinasinya. Nah, jadi Pak ya. Kalau hal-hal tertentu, informasi langsung melalui Korwilwas. Nah, mudah-mudahan yang kami harapkan Korwilwas itu difungsikan di kabupaten kota masing-masing. Misalnya tidak harus Korwas. Mungkin hal-hal tertentu Korwas. Misalnya kalau saya kan cenderung ke kantor kita nih. Saya cenderung ke koordinasi dengan bidang-bidang, koordinasi dengan nunggu Pak Kadis gitu. Kalau untuk kawan MKKS di kabupaten kota kan bisa aja koordinasinya dengan Korwilwas itu. Korwilwas ya. Dan sedapatnya juga kalau misalnya para pejabat kita kalau ke kabupaten kota bisa loh kok. Ya, tidak harus ikut Korwas, tapi bisa yang Korwilwas itu yang dilibatkan gitu. Gitu. Baik Pak. Nah, ini tentu saja panjang nih perjalanan Bapak ini sebagai pengawas ini, kan bisa diceritakan sedikit Pak kira-kira suka duka, tantangan ini mengingat Provinsi Jambi ini cukup luas Pak. Tantangan nyata lah ya yang kira-kira yang telah Bapak hadapi, yang berkesan gitu Pak selama Bapak mengabdi di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah ini seperti apa? Bisa ceritakan sedikit Pak. Sahabat Dizik pasti ingin tahu ini Pak. Ya, jadi pengawas ini berbahagia ya, apalagi dengan posisi saya diamanahkan oleh kawan-kawan sebagai Korwas. Jadi saya juga melakukan beberapa kunjungan ke kabupaten kota. Dan cerita-cerita yang menarik dari kawan-kawan itu termasuk saya misalnya pergi ke wilayah Kuamangkuning, Lumbur-Lubuk Mengkuang. Lumbur-Lubuk Mengkuang itu berbatasan dengan Sumatera Barat lah. Berbatasan dengan
salah satu kabupaten di Sumbar. Itu Solo Selatan. Solo Selatan. Itu jauh sekali. Dan saya merasakan sendiri bagaimana perjalanan dengan suka duka dari Kota Bungo ke Limuru Mengkuang itu saja butuh perjalanan 2,5 sampai 3 jam. Iya. Dengan segala risiko. Pernah juga pergi ke Rantau Pandan, pernah juga ke Siau, baru saya belum sampai ke Pak Jangkat ya, belum sampai ke Siau tuh lumayan tantangan begitu. Kalau ke arah Kerinci itu hampir semua saya, karena Kerinci hampir darat semua ya. Nah yang paling menarik itu ke wilayah persungaian ini, ke laut ini, Tanjabar, Tanjab Timur tuh jauh-jauh. Di SMA 10 Tanjabar itu dari pinggir jalan ke sana, saya jadi bingung tuh mana jalannya gitu. Karena dia di daerah perkebunan, kemudian perbukitan. Dan itu menarik. Ya, sampai ke batas Riau, sampai kalau Tanjung Jabung Barat itu atau Jabung Timur kita pernah ke Nipah, ke Berbak. Itu lumayan. Jadi Tebo juga begitu. Jadi wilayah kita ini unik. Karena kalau orang memandang hanya dari misalnya pengawas Tebo, untuk satu perjalanan memang ada yang dekat. Kalau dia ke Rimau Bujang, kalau pengawasnya tinggal Rimau Bujang, itu sekitar Rimau Bujang memang dekat. Tapi kalau sudah pindah ke yang berbatas dengan Riau, kalau sampai yang berbatasan dengan Merangin, itu kan jauh sekali. Nah sama aja. Kalau di Kawan Sarolangun, dia ditugaskan ke Batangasai. Karena ada sekolah di Batangasai. Betul. Nah dia pun harus menempuh perjalanan ke Batangasai. Itu lumayan. Kadang 3 sampai 4 jam perjalanan saja. Beliau tuh harus berangkat subuh dan belum tentu pulang hari itu. Harus nginap. Jarang sekali kawan-kawan itu pulang gitu. Dan itu menarik. Menantang, Kalau untuk yang hobi petualang enak. Yang kasihan kalau ibu-ibu kan tidak. Ibu-ibu ya Pak. Kalau bapak-bapak hobi petualangan itu enak. Kalau ada hobi petualang jadi beban. Biayanya gimana nih Pak? Kita ingin tahu ini. Siapa yang menanggung ini? Dan ini menjadi dilema kita selama ini ya. Satu sisi pengawas itu harus melaksanakan tugas sesuai dengan beban yang diberikan ke beliau. Sekolah binaan itu masuk dalam SK pembagian tugasnya. Sementara kita belum punya kemampuan, kantor kita ya, dinas pendidikan kita belum punya kemampuan untuk membantu biaya transportasi atau apalah penggantian yang daerah jauh. Daerah tempuhnya jauh. Misalnya, saya misalkan lah, nih, kalau pengawas Tanjab Tim, dia ke Sadu, itu dia harus naik speed, itu bayar loh. Ada yang satu perjalanan kan 1.500.000. 1.500.000. Nah, jadi kan kadang-kadang jadi dilema. Iya betul. Dilemanya begini. Kalau mengandalkan sekolah malu, misal dibantu proses itu kan malu. Kasihan juga sekolahnya. Kasihan juga sekolahnya. Kalau biaya sendiri, wah, gimana gitu kan? Jadi dilema-dilema itu ya begitulah. Sama juga kawan-kawannya kalau ke Jangkat, itu kan transportasinya lumayan itu. Belum tantangan jalan, tantangan ini, perjalanan. Sementara sama saja kalau kami di kota ini paling jauh cuma seberang. Atau apa nih batas Muara Jambi, SMA 9, bahkan segala macam. Itulah saja Posos. Ya transportasinya berapa lah? Masih untung lah kawan-kawannya tugaskan di kota. Kalau di daerah macam Batanghari jangan pikir sederhana. Muara Jambi jangan pikir sederhana. Muara Jambi itu di Bahar Selatan itu jalannya berbatu dan segala macam. Tapi karena mantugas kawan-kawan pergi. Dengan apa yang beliau miliki ya beliau pergi. Kalau
bisa naik sepeda motor, kalau bisa naik kendaraan sendiri, naik kendaraan sendiri gitu. Jadi memang itulah dilemanya kawan-kawan. Kita ya satu sisi kita maklum kondisi kawan-kawan, satu sisi ya sebenarnya kawan-kawan juga berharap. Iya, betul. Semoga kedepannya ini terhadap pemangku kebijakan diharapkan mungkin bisa mempertimbangkan ya Pak ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau izinkan, saya sudah pernah cerita dengan Pak Kadis kita. Beliau juga minta bagaimana ya kita mensiasatinya Pak, bagaimana cara menghitung dan segala macam. Jadi kita harus juga, beliau sudah dapat informasi itu. Kami sudah bercerita, saya sudah bercerita berdua dengan beliau tentang hal itu. Beliau juga respect untuk itu, cuma lagi mencari bagaimana formulanya. Mana yang pantas, apa kriterianya, kan mengeluarkan anggaran negara kan nggak bisa. Harus ada dasar yang jelas ya Pak ya, betul. Jadi saya juga harus maklum kantor kita nggak bisa langsung mengeluarkan, nggak bisa. Tapi juga harus ada. Nah itu yang kita harusnya duduk bersama dengan segala. Kalau kami sendiri kan juga bingung tuh bagaimana menentukannya ya. Nanti kita ya duduk bersama lah bagaimana menghitungnya bagaimana. Apa dasar misalnya, karena mohon maaf di pemeriksaan nanti kan juga jadi masalah kalau nggak ada dasar. Betul. Nah itu, nah ini yang seperti itu tuh yang disebut dilematik itu. Iya betul. Nah tapi saya bersyukur kawan-kawan pengawas dengan situasi apapun beliau melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang beliau miliki. Saya terima kasih kepada kawan-kawan saya pengawas tetap semangat gitu, dimanapun beliau tetap melaksanakan tugas dalam situasi apapun. Cerita sukanya ini ada nggak Pak kira-kira jadi pengawas ini? Mungkin barangkali Bapak pernah menemui atau dukanya mungkin menemui dalam pembinaan guru mungkin seperti apa gitu Pak? Mungkin banyak sahabat Desi ingin tahu nih cerita dari Pak Sardiman ini. Kalau dukanya ya seperti itulah, ada kawan yang mohon maaf yang terjatuh di dalam perjalanan ada. Oh ada ya Pak ya? Ada. Kalau naik kendaraan bagaimana? Iya betul. Yang nyungsep masuk. Kan dalam berlumpur itu kan susah juga memastikan mana lumpur yang mungkin jalannya lancar, nah kan susah. Jalan kita tuh nggak mulus semuanya ya Pak ya. Ada yang nyangkut kendaraannya. Harusnya sudah sampai di sekolah, akhirnya dia nyari orang untuk bisa ngangkat kendaraannya dulu. Itu tuh suka dukanya ya, dukanya begitu. Kalau berhadapan dengan guru kepala sekolah ada juga. Itu biasalah. Itu yang saya sebut tadi. Ketika kita memahami sosiokultural, akhirnya kita ambil senyum saja. Ada yang memang ya kita datang, beliau tidak di tempat. Nanti jawabannya, kenapa tidak memberitahu Pak? Padahal kan tidak harus diberitahukan. Iya betul. Kalau diberitahukan tuh siap-siap namanya. Kan pengawas tuh kayak kalau semua diberitahukan kita tidak dapat nanti yang realnya seperti sekolah, apa. Betul baik. Memang ada yang kita beritahukan hal-hal yang memang pembinaan global ya diberitahukan, tapi kalau sudah ada hal yang memang rutinitas tidak usah diberitahukan. Iya betul. Kalau hal yang lebih besar kita beritahukan. Biar sesuai fakta dan data di lapangan. Kita dapat yang lebih menarik gitu. Iya baik. Ini luar biasa sekali Pak perjuangan Bapak ini sebagai seorang pengawas dan juga korwas sekarang. Benar-benar ini panggilan hati nih kayaknya nih ya Pak ya. Pak ini dengan seiringnya bergulirnya transformasi regulasi ini Pak yang terbaru ini, kira-kira apa harapan dan pesan Bapak ini terhadap ekosistem sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, tata usaha, komite mungkin juga bisa masuk gitu Pak. Jadi begini, sekolah itu kan tempat memberikan pelayanan murid. Jadi orientasi semua orang, semua pihak harus keberhasilan murid. Jadi orientasi guru, dia hadir ke sekolah itu memang karena murid. Orientasi kepala sekolah hadir ke sekolah itu karena murid.
termasuk kami pengawas. Ngapain kami ke sekolah? Ya orientasinya muridnya. Bagaimana memastikan guru dan manajemen sekolah memang betul-betul bekerja untuk melayani yang terbaik untuk murid, menghasilkan yang terbaik untuk murid. Nah, itu dari segi satuan pendidikan. Cuma yang punya murid ini kan orang tua. Kalaulah semata-mata pekerjaan itu diserahkan kepada guru, kepada kepala sekolah, yang dititipkan kan anak beliau. Makanya sinergisitas antara orang tua itu harus. Bagaimana kita menjadikan anak itu berhasil dengan baik kalau tidak sejalan antara guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat. Kadang masyarakat kan terlalu mudah mendapat informasi begini begitu, tapi tidak melihat kondisi yang sesungguhnya. Makanya ada juga sih kelemahan sekolah. Kelemahan sekolah itu ketika mengkomunikasikan dengan sekolah itu hanya beberapa detail saja, misalnya awal masuk pembelajaran, awal masuk sekolah diajak orang tua, atau nanti hal-hal tertentu diajak orang tua. Harus tidak, komunikasi itu harusnya intens. Semakin sering kita berkomunikasi, maka semakin sedikit permasalahan di sekolah itu. Jadi kita berharap sinergisitas antara guru, kepala sekolah, masyarakat, orang tua, termasuk masyarakat lingkungan sekolah, harusnya kepedulian itu semua gitu, tidak bisa. Dan jangan lupa juga bagaimana kita kita dinas pendidikan juga memberikan perhatian yang sama, karena kehadiran satuan pendidikan itu itulah membuat kehadiran kantor kita. Baik. Berarti pesan harapan Bapak Suwardiman ini adalah syarat makna kolaborasi ini. Ya Pak ya. Jadi gini, kalau kami di pengawas itu, saya dengan sering pengawas mengatakan kerja itu kolektif kolegial. Jadi kerja secara bersama dan rasa kekeluargaan. Dengan cara bekerja kolaboratif. Kolaboratif. Jadi kalau tidak kolektif kolegial nggak bisa. Karena kerja tidak ada yang bisa diselesaikan oleh perorangan, tidak ada. Tidak bisa ya Pak ya? Tidak bisa. Harus kolaborasi dengan berbagai pihak ya Pak? Iya. Baik. Kolektif, kolegial, rasa keluarga jangan lupa. Kolektif, kolegial. Jadi kita itu bekerja bersaudara. Baik. Kita bekerja berkeluarga. Jadi jangan sampai, saya ini pengawas, atau mohon maaf, saya ini Pala jangan. Artinya begini Pak ya, pengawas kini hadir itu seutuhnya sebagai rekan seperjalanan sekolah menuju kemajuan pendidikan, seperti itu. Kayak kita dengan kawan-kawan pokok saya selalu minta, mari kita bekerja itu kolektif, kolegial, kolaboratif. Karena sehebat-hebat mau kita hebat apapun, kalau tidak diterima oleh orang, ya mubazir. Iya, betul. Atau malah nanti pengawas datang semua hilang. Ngapain? Jadi kalau dapat, kita itu bermanfaat dan berguna, dan kerja kita itu memang ada hasilnya. Dan kalau bisa ditunggu-tunggu oleh guru, mungkin ada informasi nih yang ingin mereka luruskan atau ingin menambah informasi baru. Jangan menjadi ghost lah. Baik, siap. Baik. Terima kasih Bapak, ini luar biasa sekali perbincangan kita sahabat Disdik dengan Bapak Suwardiman Malai, SPD MPD, atas kebersediaan Bapak ini berbagi ilmu Pak di podcast sahabat Disdik. Semoga ini menjadi inspirasi Pak bagi sahabat Disdik, bagi guru-guru kita, bagi kepala sekolah dan semua ekosistem sekolah lah ya Pak ya. Dan terima kasih Bapak atas dedikasinya terhadap pendidikan di Provinsi Jambi. Terima kasih Bapak. Baik, sahabat Disdik, itulah perbincangan kita dengan Bapak Suwardiman Malai, SPD MPD selaku Koordinator Pengawas SMA, SMK, SLB di Provinsi Jambi. Dan jangan lupa ya sahabat Disdik, kita terus bergerak, berbagi, dan bertransformasi di bidang pendidikan terutama. Dan jangan lupa sahabat Disdik untuk di like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan jangan lupa kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Dan
kita terus semangat ini untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia. Baik, akhir kata saya Dieni Hefidaniza dan juga seluruh tim podcast BTKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.